Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqana min turab wa ja'alana khalifatan fil ardi wa ja'alana min khairi ummah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum ila yaumil mi'ad. Sebelum kita mulai, mari kita baca Fatihah, kita hadiahkan kepada rohani kita, Nabi kita Muhammad SAW dan masyayikh kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta. Ini kita kaji Futuhul Ghaib, Syabul Perjilani. Kita ambil bab taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kamu sedang berada pada satu keadaan, janganlah kamu memilih keadaan yang lain yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah dari keadaan yang sedang dijalani. Saat kamu berada di depan pintu istana seorang raja, jangan kamu memilih untuk memasuki istana sampai kamu diseret masuk ke dalamnya secara paksa, bukan atas dasar kehendakmu sendiri. Yang saya maksud adalah dengan dipaksa di sini adalah adanya perintah yang tegas, pasti dan berkelanjutan. Jadi tidak cukup hanya sekedar diberi izin untuk memasuki istana, karena bisa jadi itu adalah bentuk tindakan makar dan ditipu dari sang raja. Jadi bersabarlah sampai kamu dipaksa untuk memasukinya. Dengan demikian kamu masuki istana semata-mata terpaksa dan karena adanya kebaikan dari sang raja. Pada saat itu sang raja tidak akan menghukummu atas dasar perbuatannya sendiri. Hukuman hanya akan ditimpakan kepadamu karena pilihanmu yang buruk, karena kerakusanmu, karena minimnya kesabaran dan buruknya budi pekertimu, dan karena kamu tidak rela dengan keadaan yang kamu jalani saat ini. Ini sebenarnya kalau kita perhatikan, ini hikmahnya dalam, karena kajian hati, ruh kan. Tidak sama dengan orang syariat. Ini agak beda sedikit dengan syariat. Bedanya apa? Kalau syariat kita disuruh berusaha, tapi kita tidak disuruh membedakan mana usaha yang dari perintah Allah dari dalam hati, mana usaha yang keinginan diri kita, hawa nafsu ego. Itu halusnya di situ dia. Jadi muncullah bahasa ketika kita dalam kondisi tertentu, level ruhani tertentu, jangan maksain diri. Jangan kita pingin lebih tinggi karena keinginan diri kita. Aku pingin inilah, pingin bisa makrifat, pingin ini. Pinginannya banyak kan. Jadi keinginan itu kalau berdasarkan muncul dari hawa nafsu, keinginan diri, itu tidak baik sebenarnya. Ya. Pak Syekh mengatakan jalani saja. Istiqomah saja terus buat baik. Nanti ada waktunya kita dipaksa, diberi kita ilmu mauhibah. Kadang-kadang kita diberi kasyaf. Itu bukan mau kita. Berarti kalau kita diberi ilmu itu berarti kita diberi amanah gitu. Ya, bisa mandang misalnya gitu kan. Maka kan tidak semua juga orang kalau udah suruh dia bisa mandang-mandang. Enggak semua juga. Banyak yang tak bisa kan. Nah, nanti kalau kita keinginan dari diri kita paksa-paksa, malah yang datang bantuan jin, malah itu yang dikhawatirkan. Makanya beramal dalam ilmu tasawuf ini ya harus ikhlas saja karena Allah Ta'ala gitu kan. Ikhlas saja, jalani saja. Dan jangan pula minta turun. Udah dikasih Allah kita makamnya ini bagus, tiba-tiba kita ya Allah berat kali cobaan ini, turunkanlah kok. Sebenarnya nggak bagus juga. Tak bersyukur namanya. Jadi ketika kita sudah dikasih makam rohani yang bagus, tahu-tahu kita minta diturunkan, turun kelas istilahnya. Ini juga tidak baik, tidak bersyukur. Ya. Dan saya dulu pernah ngalami gitu,
dan saya tidak tahu karena dulu tidak ada guru yang bimbing. Sangkin dan naik makom kita itu spiritual kita beratnya cobaan kita rasa, ya Allah aku pengen jadi orang sederhana aja lah gitu kan. Nah, jadi ketika jumpa dengan guru Padang, dia ceramah, dia bilang seperti ini bahasanya. Namanya tidak bersyukur kepada Allah, karena kita sudah dinaikkan. Tidak usah lagi minta turun. Terus saja. Nah, kalau perumpamannya seperti Tuhan saya misalnya kan, belum datang perintah dia untuk mengajar di rumah, masih ngajar keluar-keluar gitu kan. Ya udah, terus saja. Nanti datang perintah, nah, jangan nggak usah ngajar keluar lagi, tetap aja di musola. Udah datang perintah begini sudah, itu nggak mau kita, maunya Allah. Nah, ketika kita berbuat maunya Allah, maka maunya raja maksa kita masuk ke ruangan dia, maka kita tidak dihukum. Ada hukuman. Kenapa? Itu maunya raja. Tapi ketika kita nyelonong aja mau masuk ke ruangan raja, walaupun dikasih izin masuklah katanya. Ngapain kamu? Apa mau kamu? Gitu kan? Nah, karena gitu istilahnya nyelonong boy, nyelonong aja kan. Ini ilmu spiritualnya begitu. Jadi ini memang hikmah dia kan, dijalani. Jangan minta diturunkan, jangan pula memaksakan diri minta naik. Nah, walaupun diizinkan. Maka dalam dunia spiritual kita disuruh nerima aja, itu salah satu hikmah itu. Nerima aja, ikhlas aja. Ya kalau kata guru ya belum dikasih ilmunya udah nerima aja, ikutin aja. Nanti kalau udah misalnya waktunya dikasih. Udah waktunya. Enggak usah dipaksa-paksa. Nah, itu maksudnya. Jadi halus sekali kajinya kan, karena dikajinya kajian kolbu. Ya, karena dia membedakan mana yang dari keinginan hawa nafsu, keinginan diri, mana yang dari keinginan Allah. Kalau disyariatkan nggak bahasanya nggak seperti itu, nggak mendalam. Pokoknya usaha aja. Ya usaha juga. Apakah usaha itu keinginan diri kita yang kita paksakan maunya diri kita atau maunya Allah kan gitu kan? Nah, itu kadang-kadang bedanya situ. Nah, itu mirip juga dengan Imam Ali ketika dia berperang, orang yang orang kafir itu sudah jatuh, mau dia tombak, mau dia bunuh, tapi sebelum dia bunuh diludahinya Imam Ali kan, wah katanya kan, muncul emosinya, mau dibunuh terakhir nggak jadi. Kenapa? Karena dia lihat kolbunya berubah tadi, niat bunuh itu karena benci marah gitu kan, karena marah tadi diludahi itu. Begitu berubah, dia nggak berani, nggak lagi ikhlas perintah Allah. Nah, itu halusnya kajian kolbu itu di situ halusnya. Karena dia memang diperhatikan kolbu kita. Nah, disitulah nanti selalu kita bertanya kepada hati kita, selalu bertanya kepada nurani kita, selalu kita bertanya kepada Allah gitu kan. Nah, ya Allah, aku mau ini gimana ini Allah. Nah, kalau hati kita nyaman, nah, ciri khasnya hati kita nyaman, berarti itu diridhoi Allah, disenangi, lakukan. Tapi kalau udah kita ngomong gitu dalam diri kita, hati kita nggak nyaman, masih gusak-gerusuk, masih gundah gulana, jangan dulu. Ya. Sampai betul-betul kita nyaman baru. Nah, saya termasuk yang ya namanya kita mengamalkan sipil sering menghadapi gitu kan. Kadang-kadang kita mau beli tiket masih nggak nyaman hati kita, ada apa ini yang terjadi, nggak usah dulu, tunda aja dulu. Nah, begitu nyaman hati kita beli gitu. Nah, kalau belum nyaman, nah itu ada sesuatu sebenarnya, ada sesuatu yang mau terjadi yang kita disuruh menunda atau ada hal gitu kan. Nah, ketika ada nyaman berarti masalah sudah teratasi, ya udah beli. Itu dia. Karena salah satu ciri maunya Allah itu kita melakukannya dengan ingat Allah dan ada rasa nyaman. Nah, itu kuncinya. Allazi ala bizikrillah tatmainnul qulub. Kalau udah berzikir itu dia hatinya tatmain, itmainnul qulub. Jadi nyaman, ada kenyamanan di situ. Ya. Nah, ketika kita dipaksa masuk, udah pantas, udah masuk aja katanya kan. Nah, udah naik tingkat naik. Kasih ilmu kali dipaksa.
Makanya kadang orang dikasih ilmu itu dia heran, kok dikasih nih gitu kan. Mau hibah namanya kan. Tiba-tiba kok bisa gini, gak kemauan dia. Gitu kan. Jadilah kamu orang yang bisa mengetuk pintu. Ketika kamu sudah dipaksa masuk, baru ketuk pintu. Menundukkan pandangan, bertata krama, ini bahasanya bahasa kiasan kan, metafora. Kemudian senantiasa menjalankan pekerjaan rumah yang diperintahkan kepadamu tanpa disertai dengan permohonanmu untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Allah Ta'ala berfirman, wala tamuddanna ainaika ila ma mata'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum bihi waridku rabbika khairu wa abqa. Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan orang-orang yang hubud dunia sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami coba mereka dengannya dan karunia Rabbmu. Jadi nanti kalau kita paksa, kalau saya memahami perjalanan ngamalkan ini, ada sesuatu yang kita pingin, gitu kan? Lalu kita berdoa, mintanya kayak maksa ke Tuhan. Begitu dikasih Tuhan mau kita itu, terakhir dicoba kita dengan apa itu, rezeki itu kan? Terakhir rupanya kita berpikir ternyata kurang bagus kita memiliki benda itu lebih cepat dari yang seharusnya. Itu ibarat ini, kalau bahasa saya, ibarat anak kita masih SMP atau SMA, dia maksa diri mau dibelikan mobil, mau diajarin mobil gitu kan, belum waktunya. Itu akhirnya nanti mencelakai diri sendiri. Ini kaji halus memang. Jadi kita memaksakan diri itu keinginan hawa nafsu katanya, ya. Belum waktunya, kalau belum waktunya gak usah paksa-paksa. Istiqomah saja, jalani saja. Dia modelnya ikhlas saja. Pandang, hati kita pandang, nyaman gak di kolbu kita enak. Ya lakukan aja baik-baik terus. Kalau kita melakukan sesuatu. Ya. Begitulah dia. Inilah didikan Allah. Karena itu didikan Allah. Cara Allah didik kita gitu. Jadi kita tidak berkeinginan dengan hawa nafsu. Unik kan? Jadi keinginan kita itu tidak hawa nafsu, tidak dari hawa nafsu kita, ya, tidak dari ego kita. Itu cara Allah mendidik. Ini didikan Allah yang diberikan kepada Nabi pilihannya, Nabi Muhammad SAW, dalam rangka menjaga keadaan dan ridho terhadap pemberian. Nah, inilah. Jadi menjaga keadaan dalam rangka itu, dan kita selalu dituntut ridho. Makanya kalau ada masalah gitu muncul, ya kita hadapi saja, maksudnya jangan putus asa, ridho saja. Yang membuat kita nanti berat cobaan itu tadi, karena terlalu maksa ke Tuhan, akhirnya dikasih Tuhan, kena cobaan kita ternyata berat kali, akhirnya kita ngerasa ternyata berat sebenarnya gitu kan. Kalau yang saya pahami begitu, yang saya jalani begitu, ya, dalam kehidupan spiritual. Hanya kadang-kadang berbedanya kita dengan kawan-kawan yang lain itu kadang di situ. Mereka menggebu-gebu cari dunia dengan, ya kita terus saja, tapi nggak menggebu-gebu, nggak hook gitu. Artinya kalau selama kita nyaman ya lakukan aja. Nah, kalau belum dapat ya gimana lagi kan. Habib Rais itu pernah saya bertanya sesuatu kepada beliau, Bib, ini kok begini-gini, kita udah doa gini-gini, ini belum dikabulkan Allah. Jawabannya sederhana, belum waktunya Ustaz. Selesai. Belum waktunya Ustaz. Ya sudah, ikhlas aja kita kan. Jawabannya sederhana, belum waktunya. Kan. Jadi kita nggak ada kecewa sama Allah kan, nggak marah-marah segala macam. Belum waktunya gitu. Maksud penggalan redaksi, dan karunia Rabbmu adalah lebih baik dan lebih kekal. Ini kan apa yang diberikan Allah lebih baik dan lebih kekal. Adalah bahwa kebaikan, nubuah, pengetahuan, qanaah, kesabaran, kekuasaan agama dan kemuliaan yang ada dalamnya, yang Allah berikan kepada Muhammad lebih utama dari yang diberikan kepada selain dirimu. Jadi walaupun orang kafir diberikan harta benda duniawi, kita tak boleh malingkan diri.
Pada mereka terakhir kita yang ikut mereka kan, hancur kita. Mereka juga hancur. Nah, ini cara mendekatkan diri. Judulnya saja cara mendekatkan diri kepada Allah. Caranya gitu. Dijelaskan beliau secara spiritualnya. Semua kebaikan terkandung dalam tindakan menjaga keadaan, rela dengan keadaan tersebut dan tidak berpaling pada keadaan yang lain. Sebab bisa jadi keadaan yang lain itu menjadi bagianmu dan bisa jadi pula menjadi bagian-bagian orang lain. Atau bahkan keadaan itu bisa jadi tidak diperuntukkan bagi seorang pun karena Allah mewujudkannya hanya sebagai fitnah. Kadang-kadang menjadi fitnah dia kan, cobaan berat. Jika keadaan itu memang menjadi bagianmu, maka ia akan mendatangimu. Baik kamu menginginkannya maupun menolaknya. Itu tadi. Tak mau pun kita, kalau udah itu memang amanah, maunya Allah sama kita, datang aja dia gitu. Gak bisa kita gak bisa nolak. Memang dikasih. Kayaknya nanti dalam perjalanan sebulan itu ada juga kawan-kawan itu yang tiba-tiba dia bisa ngobat-ngobati, ya, doanya makbul apa semua, bingung dia kan, dari mana kok segini kan gitu. Padahal dia terus saja. Ada yang model begitu kan, ada yang tiba-tiba bisa melihat mandang yang gaib, kasab. Seperti kasab itu termasuk bagian dari jangan dipaksa, jalani aja. Karena kalau kemauan diri kita nanti, itu malah tidak baik nanti akibatnya. Maka dari itu tidak sepantasnya kamu menampakkan tata krama yang buruk dan kerakusan saat meminta kepadanya. Jadi minta sama Allah itu tidak boleh nggak pakai akhlak rakus. Mau Tuhan mau gini, Tuhan gini, Tuhan. Tak boleh rakus dan tidak boleh juga akhlak memburu. Yang buruk itu ya salah satunya mencaci maki Tuhan lah ya. Nah, karena kan ada yang gitu. Kadang-kadang kurang adab dia kan. Udah minta berkali-kali tak dikabulkannya. Terakhir dia marah ke Tuhan kan, caci maki Tuhan kan. Ada yang bahkan kalau di kampus kita itu ada yang cerita dia secara pribadi, tak mau dia sholat. Pokoknya kalau gak kau kabulkan tak mau gue sholat sampai kau kabulkan. Itu kan ada yang gitu deh. Iya diancam itu kan. Sebenarnya itu nggak bagus kan. Sebenarnya kalau pendekatan kita cinta nggak berani kita. Ya udahlah gitu aja. Ngalah kita kan. Tapi ada yang begitu Pak, sama Tuhan mengancam, model-model preman jadinya kan. Dan memang ada. Sebenarnya banyak juga seperti itu. Ya, jemaah kita kalau cerita secara pribadi kadang gitu. Yang ancam-ancam. Tapi terkabul memang. Yang dimintanya itu. Kalau kau nggak kabulkan, udah 3 kali aku masuk TNI. 2 kali gagal. Padahal aku rajin ke masjid, rajin masjid, rajin apa mau dakwakan agamamu. Sekali ini kalau nggak berhasil, gagal juga aku buat. Nggak mau lagi aku ngurus masjidmu ini. Aku jadi preman aja di luar, jadi bandit besar aku nanti. Begitu Pak, berdoanya begitu Pak. Nah, kenapa? Karena inilah sekali inilah apa katanya, apa namanya, kesempatan terakhir. 3 kali nggak lulus, ada lagi. Nah, akhirnya terkabul juga emang. Begitu kan. Tapi sesudah itu katanya, tobat, tak berani lagi saya minta gitu. Katanya, takut dia. Padahal dia nggak bertasawuf, cuma dia rajin aja kan. Ngaji rajin ini. Nggak bertarikat, belum bertarikat. Jadi jangan menunjukkan kerakusan, sebab hal itu bukanlah tindakan terpuji menurut pandangan ilmu maupun akal. Jika memang keadaan itu menjadi bagian orang lain, janganlah kamu merasa jemu untuk sesuatu yang tidak kamu peroleh, maupun yang tidak sampai kepadamu sama sekali. Sedangkan jika keadaan itu memang tidak diperuntukkan bagi orang seorang pun, maka ia adalah fitnah. Nah, itu yang bahaya kan. Ternyata itu yang dihadir secara paksa, dia adanya dipaksakan. Akhirnya fitnah bagi semua orang kan. Bagaimana mungkin seorang yang berakal merasa rela dan membenarkan tindakan demi meminta dan menarik fitnah bagi dirinya sendiri? Nah, itu yang jadi fitnah kan. Dengan demikian sudah dapat dipastikan kalau kebaikan dan keselamatan semuanya terkandung dalam tindakan menjaga keadaan. Artinya istiqomah
keadaan kita sudah begini ya istiqomah terus saja gitu kan. Nah, jangan berambisi bahasanya. Kalau di dunia ini kan ambisius gitu ya. Ambisius itu kan cenderung keinginan diri kan, maunya ego kan. Nah, kalau dalam tasawuf ambisius itu jadi hilangkan pula keinginan diri. Nah, itu repot juga kan. Kalau kita bergaul, kalau dalam tasawuf ya keinginan diri itu nggak ada, keinginan Allah saja. Maka wajar kalau Pak Syekh juga mengatakan kan, kalau di tingkat wali itu kita nggak ada pilihan katanya. Apa yang kita lakukan pilihan Allah semua, karena kita fana kan dalam afal. Ya pemaunya Allah itu saja kita lakukan. Itu belajar seperti itu kan menjadi berat bagi orang-orang yang orang awam lah ya. Kalau kita sebenarnya kan udah paham, dijalani aja pelan-pelan. Dengan demikian sudah dapat dipastikan kalau kebaikan dan keselamatan semuanya terkandung dalam tindakan menjaga keadaan. Jadi jaga keadaan. Maka dari itu pada saat kamu menuju satu kamar, kemudian naik lagi menuju loteng, tetaplah kamu menjadi orang yang selalu menjaga keadaan. Ngetuk pintu, bertata krama, sebagaimana yang telah kami paparkan. Bahkan tindakan semacam itu harus semakin berlipat ganda darimu karena kamu semakin mendekati sang raja dan semakin dekat pada kehormatan. Janganlah kamu berharap untuk pindah dari keadaan yang sedang kamu jalani menuju keadaan yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Nah, ini diulang. Dan jangan pula mengharapkan kestabilan dan kekekalannya. Nah, kamu juga jangan mengubah gambarannya padahal kamu masih berada di dalamnya. Sebab kamu tidak punya hak sama sekali untuk melakukan tindakan semacam ini. Samping itu tindakan semacam ini juga berarti mengingkari nikmatnya keadaan dan satu pengingkaran dapat menjadikan pelakunya berada di tempat yang hina. Baik di dunia maupun di akhirat. Tak terima dia dengan keadaannya, pemberian Allah kan berarti tak ikhlas. Maka bahasa hadis kursi itu kan, siapa yang tak sabar dengan keadaannya atau musibah, tak bersyukur dengan pemberian Allah yang ada sekarang, fakhruj min bainas sama'i wal aradi watlub rabban siwaya. Keluar dari muka bumiku, tarik Tuhan selain diriku. Kalau enggak ikhlas dengan keadaan, enggak mau nerima, ya udah keluar aja dari bumiku. Ya enggak terima dengan kondisi rumah begini, keadaan begini, ya udah gak usah tinggal sini. Kalau kita kan bahasanya kan, udah aja cari aja rumah lain gitu. Semuanya salah. Masa ini salah, enggak enak, masa ini enggak enak, semuanya salah dalam rumah itu kan. Tak terima dia kan. Ya udah keluar aja dari rumah ini, cari rumah lain kan gitu kan. Allah Ta'ala gitu juga rupanya. Enggak terima kita dengan keadaan, enggak mau sabar. Udah keluar aja dari bumiku katanya. Nah, langit bumiku, fakhruj, keluar aja. Watlub rabban siwaya. Cari Tuhan selain diriku katanya. Udah cari aja Tuhan selain aku. Seram juga kan. Kayak kita ngusir orang dari rumah jadinya kan. Udah keluar aja dari rumah ini, cari aja rumahmu sendiri kan gitu kan. Kerjakanlah selalu apa yang sudah kami paparkan hingga kamu menempati satu keadaan yang menjadi makom bagimu, di mana kamu akan berada di makom itu selamanya. Pada saat itu kamu akan mengetahui bahwa makom tersebut adalah sebuah karunia yang keterangan dan petunjuknya begitu jelas terlihat. Maka dari itu pertahankanlah terus makom tersebut. Keadaan diperuntukkan bagi para wali, sedangkan makom diperuntukkan bagi wali afdal. Dan Allah lah yang menuntun dan memberi petunjuk kepadamu untuk menuju kepadanya. Jadi di sini ada istilahnya makom dan hal. Nah, keadaan kita itu dalam posisi hati kita rindu, cinta sama Allah. Kadang-kadang posisi hati kita merasa dekat aja sama Allah. Ya kalau di dalam nasabah ini kan ada, kadang kita merasa nyatu aja sama Allah. Itu makom apa? Kadang kita merasa disertai Allah ma'iyah, naik gitu. Makanya dia kalau udah dilihat mursyid makomnya udah naik, udah pas, naikkannya gajinya. Kan gitu sebenarnya kan. Kalau belum, ya. Makanya kalau dia suluk itu ya terus salah saja melatih. Masih lataib saya dulu.
Belum sempurna latihannya, belum dinaikkan, ya biarin aja dulu. Itu namanya ikhlas dan keadaan. Nanti kalau sudah apa layak untuk makam kulu jasad, ya udah kulu jasad. Ya udah gitu kan. Jadi diserahkan ke pandangan mursyidnya, kasab mursyid. Nah, begitulah. Ya.